Katekismus Besar Westminster. Pertanyaan ke-113. Dosa apa yang dilarang dalam hukum yang ketiga? Jawabannya, dosa yang dilarang dalam hukum yang ketiga ialah tidak menyebut nama Allah dengan cara yang dituntut dan menyalahgunakan nama itu dengan menyebutnya dengan cara yang tidak berpengetahuan. Tidak perlu, tidak dengan hormat, tidak suci, penuh tahayul atau jahat, atau dengan cara lain menggunakan gelar-gelar, sifat-sifat, pranata-pranata yang telah ditetapkannya atau karya-karyanya dalam semua kata-kata nista. Sumpah palsu, sumpah serapah, sumpah nazar, dan undian yang berdosa, melanggar sumpah atau nazar kita yang sah, dan berpegang padanya kalau menyangkut hal-hal yang tidak sah. Bersungut-sungut dan menyalahkan, membongkar-bongkar atau salah memakai putusan-putusan Allah dan karya-karya pemeliharaannya. Salah menafsirkan, salah menerapkan, atau dengan cara apa yang memutarbalikkan firman-Nya atau sebagian firman itu untuk senda gurau dan tidak suci. Pertanyaan-pertanyaan sia-sia yang timbul dari rasa ingin tahu, pertengkaran yang kosong, atau untuk mempertahankan ajaran sesat, menyalahgunakan nama itu atau menyalahgunakan makhluk atau apa yang lain yang tercantum dalam nama Allah untuk mantra atau untuk hawa nafsu dan perbuatan berdosa. Selanjutnya, memfitnah, mencemooh, mencerca, dan dengan cara apapun menentang kebenaran, rahmat, dan jalan-jalan Allah. Mengaku percaya secara munafik atau untuk maksud jahat, merasa malu karena agama atau memalukannya melalui tingkah laku yang tidak sesuai dengannya, dan yang kurang bijaksana, tidak berhasil guna atau menyakitkan hati atau murtad dari agama itu. Jawaban tersebut dapat kita baca dan telusuri dari Maleakhi 2 ayat 2, Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 23, Amsal 30 ayat 9, Maleakhi 3 ayat 1, Maleakhi 1 ayat 6 sampai 7, Maleakhi 12, Maleakhi ayat 14, 1 Samuel 4 ayat 3 dan 5, Yeremia 7 ayat 4, ayat 9 sampai 10, ayat 14, ayat 31, Kolose 2 ayat 20 sampai 22, 2 Raja-Raja 18 ayat 30, ayat 35, Keluaran 5 ayat 2, Mazmur 139 ayat 20, Mazmur 50 ayat 16 sampai 17, Yeskel 5 ayat 12, 2 Raja-Raja 19 ayat 22, Imamat 24 ayat 11, Zakaria 5 ayat 4, Zakaria 8 ayat 17, 1 Samuel 17 ayat 43, 2 Samuel 16 ayat 5, Yeremia 5 ayat 7 ayat 23, dan Yeremia 23 ayat 10, Ulangan 23 ayat 18, Kisah 23 ayat 12, ayat 14, Ester 3 ayat 7, Ester 9 ayat 24, Mazmur 22 ayat 19, Mazmur 24 ayat 4, Markus 6 ayat 26, Roma yang 9 ayat 14, Ulangan 29 ayat 29, Roma 3 ayat 5, 7, Roma 6 ayat 1 dan 2, Pengkhotbah 8 ayat 11, Yeskel 13 ayat 22, 2 Petrus 3 ayat 16, Yesaya 22 ayat 13, 1 Timotius 1 ayat 4, ayat 6 dan 7, kemudian Ulangan 18 ayat 10 sampai 14, lalu 2 Timotius 1 dan 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4, Roma 13 ayat 13 sampai 14, Kisah Para Rasul 13 ayat 45, Mazmur 1 ayat 1, 1 Petrus 4 ayat 4, Kisah Rasul 4 ayat 18, lalu 2 Timotius 3 ayat 5, Markus 8 ayat 38, Mazmur 73 ayat 14 sampai 24, 1 Korintus 6 ayat 5 sampai 6, Yesaya 5 ayat 4, Roma 2 ayat 23 dan 24, dan Galatia 3 ayat 1 dan 3. Dan banyak lagi ayat-ayat lain yang memberikan kepada kita pengajaran untuk sungguh-sungguh tidak melakukan satu perbuatan dosa karena menggunakan atau memakai atau menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Bagaimana penerapannya di dalam konteks kehidupan kita saat ini? Tentunya kita pertama harus berhati-hati di dalam menyebut nama Tuhan Allah. Kita jangan terpancing atau ikut-ikutan dengan kepercayaan lain yang menyebut nama Tuhan Allahnya dengan sembarangan dan bahkan latah dan tidak penuh hormat. Kita tidak mengumbar nama Allah seperti kita mengumbar nama-nama dunia ini atau nama-nama orang lain.
Kita juga harus penuh hikmat ketika kita menjelaskan firman, menyatakan segala hal yang berkaitan dengan kebenaran, supaya kita jangan sampai memakai nama Allah, tetapi kita justru memutarbalikkan firman, menyalahgunakan nama Allah dengan kepentingan sendiri, bahkan untuk kepentingan mencemooh, mencerca, atau merasa diri adalah orang yang memiliki keyakinan yang lebih dari orang lain. Kita harus bijaksana memakai nama Tuhan Allah, dan tentunya lebih dari itu kita tidak boleh melakukan tindakan, yaitu melakukan suatu pemurtatan, padahal kita sudah melakukan pengakuan iman dengan namanya, atau berdoa dengan dan di dalam namanya, tetapi kita tidak sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita menjadi pelaku firman dan mengerjakan firman dengan sungguh-sungguh. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.